Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 0289993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028-333-4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Siapa puji Tuhan, amin. Amin. Shalom, sama-sama kita bangkit berdiri. Sebenarnya kalau kita kasih tepuk tangan buat Tuhan itu gak sebanding dengan kebaikan Tuhan ya. Tapi ketika kita tulus memberikannya sama Tuhan, apapun itu jadi harum di mata Tuhan. Amin. Sebab Tuhan kami Tuhan yang baik. Haleluya.
masker. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Suara saya masih keluar dengan lantang ya. Oke, Leo masih dengar suara ya. Oke, masih siap memuji Tuhan lagi, amin ya. Amin ya Bapak Ibu ya, teman-teman saudara Siman, kita masih tetap memuji Tuhan karena Dia sungguh baik. Kita persiapkan persembahan kita. Yang belum punya amplop persembahan boleh minta ke depan atau nanti akan disiapkan oleh. Oke, silakan dulu kembali, saudara. Terima kasih. Nanti yang sudah memberikan persembahan boleh sama-sama bangkit berdiri kembali ya. Oke, kita berdoa ya. Sungguh Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak dapat habis dalam kehidupan kami. Manusia bisa melihat begitu banyak kekurangan, manusia begitu melihat hal-hal yang tidak mungkin saat ini. Tapi kami terlalu percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu memberkati umatnya dimanapun kami berada. Dan kami terlalu percaya bahwa Allah yang memberkati kami, Allah yang memberikan segalanya kepastian dalam hidup kami. Karena Dia memberikan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan kami terlalu percaya Engkau Allah yang selalu ada buat umat di tempat ini, Yesus. Terima kasih, kami berikan dengan sukacita dari hati kami, persembahan kami hanya bagi-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin.
teman-teman kembali tempatnya masing-masing. Thank you God Jesus.
kepastian Tuhan dalam hidup.
naik gunung kudus-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, Yesus. Tidak ada yang dapat menghalangi kami apapun yang ada di dunia ini untuk kami datang kepada-Mu menaikkan setiap pujian, setiap penyembahan kami. Karena kami tahu itu cara kami untuk kami bisa dekat dengan Engkau Tuhan. Saat kami memuji, menyembah Tuhan, saat kami duduk diam di kaki Tuhan, masuk tenggelam di dalam hadirat, maka ada kuasa Tuhan yang akan membarui kami. Maka ada kuasa Tuhan yang merubah paradigma kami. Ada kuasa Tuhan yang membuat kami semakin bersemangat. Ada kasih Tuhan yang selalu mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian. Ada kasih Tuhan yang selalu nyata dan mengatakan kau harus bangkit. Kau harus berdiri tegak karena aku ada bersama dengan engkau. Meskipun dunia ini terlalu buruk sekalipun bagi kami, bisa kami melihat Tuhan selalu ada kebaikan di dalamnya. Kami datang ke rumah saat ini Tuhan. Setiap umat membawa hatinya yang tulus untuk dipersembahkan, untuk menjadi rupa yang harum di hadapan tahta. Oh saudara-saudara kami yang ada di rumah pun saat ini Yesus, beribadah bersama dengan kami, Kau jauh melihat hati mereka. Kau jauh melihat hati kami setiap umat-Mu Tuhan, bahwa kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu memuliakan Tuhan lewat suara kami, bahkan hidup kami Yesus. Sembah Kau Rajaku, sembah Kau Rajaku Yesus. Kami nggak mau lihat samping kiri, samping kanan kami, depan, belakang kami. Saat ini kami hanya berhadapan kepada Tuhan. Kami menyembah, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Ya nama-Mu Yesus, mulia nama-Mu. Saya persilakan Ibu Memo untuk maju ke atas juga. Mari kita akan satukan hati kita dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan yang mendengarkan. Kami percaya firman-Mu akan membuat kami mengerti setiap kehendak-Mu. Firman-Mu akan memperbaiki kesalahan kami. Firman-Mu yang akan mengubah hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Ya, biarlah kiranya sukacita dan damai sejahtera terus bekerja ya di dalam hidup kita, sehingga kita terus mengalami kemenangan ya dalam hidup ini. Saudara, hari ini saya akan memberikan tema khotbah yaitu tampil beda. Mari kita membaca terlebih dahulu dalam Alkitab, dalam kitab Maleakhi, saudara, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Maleakhi pasal 3, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sudah dikasih oleh Tuhan, ada perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Ada perbedaan antara orang yang hidup di dalam Tuhan dan yang hidupnya di luar Tuhan. Sungguh saudara, firman Tuhan yang mengatakannya bahwa ada perbedaan ya, ada perbedaan hidup orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Perbedaannya di mana, saudara? Perbedaannya bukan di halal materi ya, atau di hal-hal yang ada di dunia ini. Juga bukan masalah fisik gitu ya saudara. Wah, orang benar ya, orang yang beribadah kepada Tuhan ya, tidak ada yang cacat gitu saudara ya, fisiknya bagus-bagus semuanya, nggak pernah sakit. Oh bukan itu saudara.
Perbedaannya juga bukan di realita kehidupan ya, satu masalah kehidupan, krisis kehidupan gitu. Kita beranggapan bahwa oh kalau orang yang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan, oh itu nggak pernah kena masalah gitu ya, nggak pernah mengalami krisis dalam hidupnya. Enggak, saudara, perbedaannya bukan di sana. Ya, seringkali banyak orang beranggapan bahwa orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang benar, saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan, oh mereka akan kebal ya terhadap masalah, terhadap krisis ya, krisis dalam hidup nggak pernah kena ya, nggak pernah kena krisis dalam hidupnya. Bukan, saudara, perbedaannya bukan di sana. Lalu perbedaannya di mana? Saudara dikasih oleh Tuhan, perbedaan hidup antara orang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak adalah pada responnya, pada reaksi orang itu ketika masalah datang dalam hidupnya, ketika krisis hidup harus mereka hadapi, ketika situasi kondisi yang begitu menekan dalam hidup mereka. Saudara, itu perbedaannya. Sekali lagi saudara, jangan beranggapan bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan, orang benar itu saudara kaya-kaya ya, pasti punya duit gitu ya, nggak pernah ngalami nggak punya duit gitu ya saudara. Saudara, mereka beranggapan bahwa usahanya lancar-lancar saja, nggak pernah kena masalah. Enggak seperti itu, saudara. Tuhan berfirman bahwa Dia memberi hujan, memberi panas bagi semua orang. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan datang bagi kita pada pagi hari ini bahwa ada perbedaan orang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang fasik. Ya, orang yang gak beribadah kepada Tuhan. Maksudnya apa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang hidupnya tidak dalam kebenaran. Itu orang fasik, saudara. Tetapi perbedaannya bukan oh kalau orang benar itu untung terus, gak pernah rugi, berhasil terus, gak pernah gagal. Oh enggak, saudara. Situasi pandemi seperti ini, bukankah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang rajin beribadah juga kena imbasnya, saudara. Mereka bukannya wah semua nggak ada yang kena corona, nggak ada yang mati karena corona. Saudara, ada banyak. Karena perbedaan yang dimaksud Tuhan bukan itunya. Perbedaan yang dimaksud Tuhan adalah reaksi mereka, respon mereka ketika mereka sakit, ketika mereka bermasalah, ketika banyak orang di sekelilingnya mulai meninggalkannya. Ada banyak hal yang harus mereka hadapi. Perbedaannya adalah bagaimana ya orang benar dan orang fasik ini meresponi semuanya itu. Mari kita akan melihat satu contoh ya, seseorang di dalam Alkitab. Namanya Daud, saudara. Tidak asing lagi buat kita. Saudara, Daud adalah anak Bapak Isai ya. Daud punya saudara laki-laki. Dan saudara, Daud menuliskan dalam Mazmurnya, dia katakan bahwa ketika aku lahir ya, ibuku meninggalkan aku. Dan dia katakan saudara bahwa bapaknya itu menolak dia, bapaknya tidak anggap dia ada. Saudara, kenyataannya adalah bahwa ketika Nabi Samuel datang ke rumah Bapak Isai ini, saudara, untuk melantik Raja Israel yang baru pengganti Saul, saudara. Maka Bapak Isai ini hanya memperkenalkan kakak-kakak Daud yang tegap, yang gagah gitu ya, yang perawakannya bagus gitu, saudara. Tetapi Nabi Samuel tidak menemukan ya pengganti raja. Tuhan bilang bukan mereka. Lalu Samuel tanya kepada Isai, sudah, ini anakmu semua? Iya. Tidak ada lagi? Oh nggak ada. Lalu Samuel tentunya berpikir, saudara, apa Tuhan salah? Kan nggak mungkin. Lalu dia tanya lagi dan akhirnya Isai katakan, oh iya ada, masih ada satu lagi. Tapi ya ampun, saya nggak perhitungkan dia. Dia kerjanya ya hanya mengembalakan 4 atau 3 ekor kambing domba. Jadi saudara,
Hidup Daud adalah hidup yang tidak diperhitungkan. Bahkan saudara, kalau saudara baca dalam Mazmur Daud, maka saudara akan dapatkan di sana bahwa hidupnya tertolak, saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan satu kali saat dia disuruh bapaknya antar makanannya, bekal ya buat kakak-kakaknya yang sedang perang, saudara. Sampai di sana apa yang terjadi? Kakak-kakaknya malah memarahi dia, ya, mengata-ngatai dia segala rupa. Saudara, Daud mengalami hal yang menyakitkan. Bagaimana perbuatan baiknya tidak dihargai, ya, tetapi malah dia dapat makian, dia dapat kata-kata yang menyakitkan, saudara. Sampai satu kali, saudara, Daud melawan Goliat, ya, orang Filistin, dan Goliat mati. Saat itu, saudara, hidupnya mulai berubah. Dia dijadiin mantu Raja Saul, saudara. Dia dinikahkan dengan anak Raja Saul yang namanya Milka, saudara. Dan saat itu hidupnya mulai terangkat, ya, jadi mantu raja gitu, saudara. Dan banyak putri-putri Yerusalem, ya, putri-putri Israel saat itu menyanjung dia dengan mengatakan Saul, ya, mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sudah dikasih oleh Tuhan, hidupnya mulai terangkat, ya. Jadi dari gembala domba yang cuma 3-4 ekor jadi mantu raja, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Tidak berhenti, ya. Dia tidak langsung jadi raja, ya, walaupun dia sudah dipersiapkan ke sana. Saudara, Raja Saul menjadi iri hati, saudara, dan mengejar dia untuk membunuh Daud. Saudara, dalam pelariannya, ya, dalam persembunyiannya dari kota ke kota, dari gunung ke gunung, saudara, dia bersembunyi dari kejaran dari Raja Saul, saudara. Maka satu kali dia ada di rumah Ahimelek, dan saudara, disitulah dia menceritakan perbedaan hidup orang benar dan orang fasik, perbedaan hidup orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Kita akan baca, saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 52. Saudara, ini yang Daud katakan tentang perbedaan orang yang benar dan orang yang fasik, saudara. Dalam Mazmur pasal 52 ayat 1-11. Tapi saya tidak baca semuanya, saya hanya akan kasih tahu saudara, nanti saudara baca latar belakang dari pasal 52 kitab Mazmur ini. Tulisan Raja Daud ini adalah ketika Daud, ya, dikejar Saul dan dia bersembunyi di rumah Imam Ahimelek, saudara. Di sana, saudara, dia bertemu dengan Doeg, ya, orang Edom, saudara. Doeg ini melihat Daud ada di rumah Ahimelek, dan apa yang terjadi, saudara? Doeg lapor kepada Raja Saul bahwa Ahimelek telah menyembunyikan Daud. Dan kalau saudara baca di dalam kitab 1 Samuel, saudara akan dapatkan sejarah di sana bahwa Raja Saul dengan pasukannya langsung datang ke Ahimelek, saudara, dan seluruh keluarga Ahimelek, dan saat itu ada hampir berapa puluh, 75 hampir jumlah seperti itu. Imam-imam itu yang ada di Ahimelek ini dibunuh semua, saudara. Dan yang bunuh adalah Doeg, saudara, ya, karena saat itu prajurit Saul tidak berani, ya, menyentuh imam. Dan Doeg orang Edom inilah yang membunuh 75 imam ini. Saudara, dikasih oleh Tuhan, lalu Daud menceritakan bahwa orang fasik, orang yang tidak hidup dalam kebenaran, saudara. Nanti saudara baca, saya hanya akan ceritakan, ya, sampaikan. Saudara, bahwa orang-orang yang tidak tinggal dalam Tuhan, tidak dalam kebenaran adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang penuh dengan dusta mulutnya. Saudara, dia gambarkan Doeg adalah orang yang manis di mulutnya, tapi ternyata, saudara, jauh dari hatinya yang adanya kejahatan. Dan saudara, Doeg adalah digambarkan Daud bahwa dia cuma manis di mulut, mulutnya penuh dengan dusta, saudara, penuh dengan rayuan palsu, saudara, penuh kata-kata manis yang akhirnya membinasakan. Saudara, lalu dia ceritakan di sana juga Raja Saul.
Raja Saul, saudara, adalah seorang raja yang penuh dengan iri, penuh dengan dengki. Saat dia menduduki didudukan sebagai raja, diangkat sebagai raja, apa yang terjadi? Dulu yang dia orang sederhana menjadi sombong, menjadi tinggi hati, ya, menjadi seenaknya sendiri. Hukumnya adalah hukum yang berasal dari dirinya sendiri. Dia tidak mau lagi ikut hukumnya Tuhan. Saudara, itulah gambaran dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya semaunya sendiri. Waktu dalam dia di atas, saudara, seperti Raja Saul, dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 52, dia menjadi tinggi hati, dia menjadi sombong. Raja Saul lah yang membunuh, ya, semua anak-anak keturunan Ahimelech, saudara, ya, semua dibunuh oleh Raja Saul. Saudara, itu gambarannya. Ketika mereka menghadapi Doeg, Saul, menghadapi kehidupan ini, seperti itu reaksinya. Tetapi saudara, Raja Daud mengatakan di ayat yang 10, saya akan baca buat kita. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Perbedaannya adalah di reaksi, di respon. Saat Daud mengalami tekanan, mengalami penolakan, mengalami hinaan, mengalami ketertolakan, tidak dihargai, saudara, dikejar-kejar untuk dibunuh, dalam kesesakannya, dalam kesulitan hidupnya, dalam krisis hidup yang harus dihadapi, reaksinya beda. Reaksinya beda sama Doeg ini, ya, orang fasik ini. Reaksinya beda. Doeg untuk mendapat kedudukan di atas, dia menghalalkan segala cara, dia berkhianat, saudara, dia bermuka dua, saudara. Dia penjilat, saudara, yang penting dirinya aman. Lalu Saul, saudara, saat dia punya kedudukan, dia pegangin kedudukan itu, dia gak mau lepaskan. Hatinya diliputi iri ketika pujian dan datang kepada Daud lebih dari dirinya. Respon yang salah, reaksi yang salah ketika menghadapi realita kehidupan. Tetapi saudara, Daud katakan orang benar, ya, dalam menghadapi masalah itu, saudara, semua masalah yang ada, Daud katakan, aku seperti pohon zaitun yang menghijau. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, di sana dikatakan, aku tetap bertumbuh, aku tetap tumbuh. Saudara, pohon zaitun itu dalam ensiklopedia, saudara, di sana dijelaskan bahwa pohon zaitun ini lambang perdamaian. Pohon zaitun ini banyak manfaatnya, dari batangnya, kayunya, saudara, dari daunnya, dari buahnya, saudara. Dan dijelaskan di dalam ensiklopedia, saudara, pohon zaitun itu adalah pohon yang umurnya panjang, ribuan tahun. Bahkan sampai sekarang ada pohon zaitun yang umurnya itu 3.000 tahun, 2.000-3.000 tahun gitu lah. Museumkan gitu ya. Jadi sangat dijaga gitu. Saudara, pohon zaitun ini umurnya panjang. Jadi kalau orang menanam pohon zaitun, anak keturunannya akan menikmati manfaatnya. Saudara, Raja Daud menggambarkan bahwa orang benar seperti itu, penuh dengan perdamaian hidupnya, ya, berguna, jadi berkat, banyak manfaat dalam hidupnya. Bahkan saudara, hidupnya, saudara, ya, anak keturunannya, ya, akan terus menikmati, ya, menikmati berkat, menikmati manfaatnya, saudara. Dan satu hal, saudara, pohon zaitun itu akarnya, saudara, akarnya itu dia menembus sampai ke dalam 6 meter untuk mencari mineral gitu ya, supaya dia tetap hidup di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah musim panas sekalipun. Saudara, ini yang luar biasa. Untuk itulah Raja Daud menggambarkan, tetapi aku orang benar, aku orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang akan terus bertumbuh sekalipun di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun. Saudara, saya akan sampaikan ada dua hal
yang menggambarkan pohon zaitun, karakteristik dari pohon zaitun. Saudara, pohon zaitun itu bisa hidup di musim apa aja, saudara. Ya, pohon zaitun mampu ya menghadapi atau melewati musim apa saja dalam pertumbuhannya, baik musim panas, baik musim dingin atau musim apapun, saudara. Musim ekstrim apapun dia tetap hidup, dia tetap bertumbuh, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan saudara, dimanapun dia ada, dia tumbuh. Mau di atas bukit, mau di lembah sekalipun, saudara, dia hidup. Saudara, pohon zaitun adalah gambaran anak-anak Tuhan, orang-orang benar, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, bahwa musim apapun dalam hidupnya dia akan terus bertumbuh. Musim apapun yang ada dalam hidupnya dia terus berbuah, saudara. Dia terus menghasilkan. Saudara, dimanapun dia ditempatkan, baik tatkala dia ada di bawah, saudara, ataupun dia di atas, dia dipromosikan, dia akan Tuhan, dia tetap bertumbuh, saudara. Dia tetap hidup dalam kebenaran. Situasi apapun tidak mempengaruhi dia, saudara. Ketika tekanan datang, kekecewaan, pengkhianatan, kau diperlakukan tidak adil, mungkin ini musim-musim dalam hidupmu. Engkau kekurangan, engkau sakit, ada banyak musim yang harus kita lalui. Tetapi mari menjadi seperti pohon zaitun yang terus bertumbuh. Ketika engkau di bawah, ya, kita akan tetap bertumbuh. Kau akan tetap bertumbuh. Ketika engkau di atas, kau dipromosikan oleh Tuhan. Ingat, jangan lupa daratan, saudara. Mari terus bertumbuh, mari terus berbuah. Dan satu hal lagi, karakteristik pohon zaitun adalah bahwa pohon ini tidak memerlukan perawatan khusus. Artinya apa, saudara, buat hidup kita? Orang benar, ya, tidak manja, saudara, ya, tidak sensitif, tidak perlu dimanja-manja, diperhatiin terus. Kalau nggak diperhatiin ngambek, ya, saudara. Ini gambaran yang seperti digambarkan oleh Petrus, bahwa orang-orang yang kanak-kanak rohaninya itu, saudara, ya, orang yang suka ngambekan, maunya dikasih susu terus, yang manis-manis terus. Begitu dikasih makanan keras dikit, kaku, saudara. Saudara, pohon zaitun adalah jenis pohon yang tidak memerlukan perawatan yang ekstra, perawatan yang khusus. Mesti diperhatikan, mesti dirawat dengan baik. Kalau enggak, mati, enggak, saudara. Untuk itulah Raja Daud menggambarkan hidupnya seperti pohon zaitun. Sekalipun dia ditolak oleh ayahnya, tidak diperhitungkan oleh ayahnya, sekalipun dia dikhianati, sekalipun dia diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya, saudara, tetapi dia tetap bertumbuh, dia tetap berbuah, dia tetap menghasilkan, dia tetap memberkati, hidupnya tetap menjadi berkat, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Masa sulit yang seperti ini tidak akan pernah membuat kita mundur, tidak pernah akan membuat iman kita menjadi batu, saudara. Tidak berkembang, tapi mari bertumbuh. Saudara, hidup ini, ya, realita kehidupan yang harus kita hadapi nggak enak terus, saudara. Seringkali, ya, kita dikhianati, dikecewakan, saudara, dilukai. Oleh siapa? Oleh suami, oleh istri, oleh anak, oleh orang tua, oleh saudara sendiri, oleh teman sekerja, oleh teman seiman, saudara seiman. Ada banyak, saudara. Bahkan mungkin pendetamu, hamba Tuhan, bisa mengecewakan engkau. Tetapi saudara, firman Tuhan datang pada pagi hari ini buat kita. Mari terus bertumbuh. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 39 dan Injil Lukas pasal 6 ayat 29, ya, ini reaksi yang benar, saudara, dari orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Dikatakan di sana, kalau kau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kalau kau ditampar pipimu yang satu, kasih pipimu yang lain. Waduh, saudara, ini berat, ya. Tetapi sebetulnya ini akan menjadi reaksi orang-orang benar,
reaksi orang-orang yang hidupnya beribadah kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah saudara mengharapkan semua orang ini nyenengin kita gitu ya, nyenengin nyenengin hormat gitu ya, terus menyenangkan kita, nggak pernah ngecewain. Oh, jangan harap saudara. Untuk itulah firman ini datang. Arti dari kalau kau ditampar pipimu kiri kasih kanan, kalau di yang satu kasih yang satu, itu adalah jangan suka balas saudara. Kita nggak boleh bereaksi untuk membalas. Kita nggak boleh bereaksi ya untuk terus membalas, ingin membalas. Sebab firman Tuhan dengan tegas katakan pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi ketika kita membalas seseorang saudara, maka kita sedang merampas kedudukan Tuhan, haknya Tuhan. Saudara, maksud dari ayat ini saudara, Matius 5:39, ditampar kiri kasih kanan adalah supaya kita nggak balas, itu hak Tuhan pembalasan itu. Dan yang kedua, relakan, ampuni saudara, punya kebesaran hati untuk memberi kesempatan. Tetapi saudara, satu hal ya, saya mau katakan bahwa arti dari pipi kiri kasih pipi kanan itu saudara adalah kau harus siap-siap disakiti lagi, kau harus siap-siap dikecewakan lagi. Mungkin orang sama saudara, tapi jangan pernah reaksimu ingin membalas, tidak mau mengampuni. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, kita tidak bisa mengendalikan orang-orang di sekitar kita ya, untuk terus melayani kita, untuk terus memperhatikan kita, untuk terus sikapnya menyenangkan hati kita. Saudara, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita punya respon yang benar. Penutup saudara, kunci dari menjadi pohon zaitun, Daud katakan ya, masih di dalam Mazmur 52 ayat yang ke-10 bagian B. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, kunci untuk menjadi pohon zaitun ya, yang terus bertumbuh di segala musim, yang terus bertumbuh di dalam segala keadaan, menghadapi krisis kehidupan, realita kehidupan ini adalah percaya. Dan kata percaya di sini ditulis dalam bahasa Inggrisnya adalah trust, bukan belief. Dalam bahasa Inggris kata percaya ini ditulis dalam dua kata, yaitu belief dan trust. Artinya sama saudara, yaitu percaya, tapi bermakna yang berbeda, mempunyai makna yang berbeda. Kalau belief saudara, percaya yang belief saudara, itu menerima kebenaran, tahu kebenaran ya, dan mulai belajar untuk percaya ya, menganggap bahwa oh itu benar sih gitu, perasaannya bilang oh ini benar, itu belief. Tetapi trust beda saudara. Trust itu adalah dengan penuh keyakinan, menaruh kepercayaan, tidak sekedar menganggap itu benar, tidak sekedar merasa itu benar, tidak sekedar tahu itu kebenaran, tetapi saudara punya keyakinan yang sangat kuat. Dan saudara, dia melakukannya, dia menghidupinya. Itu trust. Sudah dikasih oleh Tuhan, mari kita akan terus bertumbuh, kita akan terus berbuah. Hidup kita akan seperti pohon zaitun saudara. Apapun yang saat ini kau harus hadapi, mari menjadi pohon zaitunnya Tuhan. Dan kuncinya adalah trust, percaya yang yakin, percaya yang melakukan. Bukan hanya percaya, iya sih saya percaya Tuhan dahsyat, saya sih percaya Tuhan itu menolong, saya sih percaya Tuhan menyembuhkan. Tapi itu belief, cuma tahu bahwa Tuhan itu dahsyat, tapi engkau tidak menghidupi dalam hidupmu. Waktu engkau dalam kesusahan, waktu engkau dalam sakit, waktu engkau dalam penderitaan, waktu orang-orang mulai mengecewakan engkau, kau harus trust sama Tuhan, kau harus percaya. Dan kau merespon dengan benar semuanya itu, karena kau tetap tinggal dalam Tuhan.
Tuhan memberkati kita selamat bertumbuh seperti pohon zaitun di tengah-tengah setiap krisis dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Sekarang sama-sama untuk kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Segala pujian kami hanya bagimu, segala hormat kami hanya bagimu Tuhan. Menaikkan syukur hanya bagimu semata. Segala pujianku hanya bagimu, segala hormatku hanya bagimu, hanya bagimu. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kami ada di tempat ini, di tengah-tengah saudara seiman kami. Kami tahu betul bahwa kami ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan menyertai kami dan menibakan kami ke tempat ini dengan tidak merasa apapun. Dan kami terlalu percaya bahwa dimanapun kami berada, kami akan jadi berkah satu sama lain. Bahkan di setiap Tuhan tempatkan kami. Tuhan, terima kasih buat ibadah yang Tuhan berkati. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Buat hadirat-Mu yang melingkupi kami, buat hadirat-Mu yang membuat kami yang merasa yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati rumah ibadah di tempat ini Yesus. Engkau memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan, Engkau Allah yang selalu berperkara dalam hidup kami Yesus. Kami juga berterima kasih buat saudara-saudara kami seiman yang ada di tempat ini yang bisa hadir maupun yang belum bisa hadir saat ini. Tuhan, Engkau hadir di hidup kami, melingkupi kami, memberkati kami. Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan,
buat setiap pengerja, buat setiap pelayanmu di tempat ini. Engkau Allah yang berperkara atas hidup mereka. Terima kasih buat talenta yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Semua akan kami kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Semuanya only hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Biarkan kami hanya di belakang salibmu, Tuhan. Salibmu yang akan mereka lihat, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau memberkati gembalamu di tempat ini Tuhan, Pastor Sony Penturi Tuhan. Engkau Allah yang berperkara dalam hidupnya sehari demi hari. Engkau Allah yang memberikan selalu hikmat marifat kepadanya untuk memimpin kami di tempat ini. Kuasa tanganmu yang akan selalu bekerja atas hidupnya. Berkat melimpah atas hidupnya. Kuasa tanganmu yang akan selalu ada di hidupnya. Kau berkati istrinya Ibu Febo Penturi. Kau berkati anaknya Feo. Kau Allah yang berperkara atas hidup mereka. Rumah tangganya akan terus akan Tuhan selalu buat tumbuh dan bertumbuh jadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tak lupa kami akan bersyafaat bagi bangsa kami. Satu hal yang kami tahu, kami berterima kasih Indonesia sedang dalam masa pemulihan. Terima kasih Tuhan. Mungkin kau balungkan kami dari corona bangsa ini Yesus. Tapi semakin hari semakin kami lihat bahwa mukjizat itu nyata dalam bangsa ini. Indonesia semakin bisa melihat kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Kuasa-Mu kami rasakan. Hari-hari yang kami lalui selama setahun lebih ini penuh dengan hal-hal yang membuat kami tidak menyangka. Tapi kami tahu berkat Tuhan selalu ada di depan kami. Berkat Tuhan yang selalu menguatkan kami. Berkat melimpah atas Indonesia di dalam nama Yesus. Bangsa yang besar, bangsa yang ada di hati Tuhan. Engkau berkati setiap pemimpin yang ada dari paling bawah sampai paling atas, presiden dan wakil presiden. Kuasa tangan Tuhan yang akan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat umat-Mu yang saat ini mungkin ada di rumah, yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami bukan cuma believe, tapi kami trust bahwa Allah menyembuhkan mereka. Kuasa-Mu sudah bilu-bilu sudah menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dan mereka akan semakin melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tidak bisa hidup tanpa berkat daripada Tuhan, karena hanya Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Karena Pastor Sony Penturi. Terima kasih buat ibadah yang Tuhan sudah berkati pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Amin. Memberkati setiap daripada pelayan Tuhan, worship leader, worshiper, pemain musik, dan juga infocus, kolektan, dan juga mereka yang terlibat di dalam pelayanan pada siang hari. Kau berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Biar Tuhan sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Mari sidang jemaat kita angkat kedua tangan kita harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.